Halo guys, balik lagi di MRF Channel dan pada video kali ini gue mau ngebahas tentang GoPro Hero 5 Black. Oke guys, kemarin kan gue udah unboxing GoPro Hero 5 Black ini nih, yang gue beli kemarin itu dengan harga 2 jutaan lah. Itu gue beli second ya guys ya, jadi dengan kondisi yang ya lumayan bagus lah, walaupun ada bekas pemakaian, beberapa bekas pemakaian ya guys ya. Jadi kayak ada bocel dikit di bodinya, tapi ya selama fungsinya masih normal dan berfungsi 100% ya itu bisa diwajarin aja ya guys ya. Jadi yang mau gue bahas ini yang pertama adalah si GoPro ini tuh udah enak guys. Dia jadi udah punya voice command dimana dia nggak perlu dipencet shutter, nggak perlu di apa-apain kameranya, kalian cukup bilang GoPro take a photo, jadi dia langsung nge-capture gambar. Kalau misalnya bilang GoPro take a video, dia jadi take video guys. Jadi udah enak gitu, nggak usah kita atur-atur dari sini, dia udah dengan sendirinya take foto dan take video jika kita aktifkan voice command-nya. GoPro take a photo. Jadi yang mau gue bahas selanjutnya adalah mode fotonya guys. Di GoPro Hero 5 Black ini mode fotonya itu udah 12 megapiksel. Kerapatan pixelnya ya guys ya, 12 megapiksel. Dan menurut gue 12 megapiksel itu kurang guys, karena gue fotografer kan. Kalau fotografer itu membutuhkan megapiksel yang gede gitu. Kalau misalnya hanya 12 megapiksel, action cam ini dengan gambar yang wide angle menurut gue ya kurang gitu, kurang detailnya kurang bisa diambil gitu. Nah, di GoPro ini juga udah terdapat file RAW-nya ya guys ya. Jadi udah enak lah dengan 12 megapiksel, dengan dilengkapi dengan format RAW, dia itu menjadi lebih enak gitu dilihat gambarnya. Jadi kalian bisa nge-adjust gambar fotonya itu dengan bebas. Kalian bisa naikin kontras dan brightness-nya dengan bebas, kalian bisa naikin color grading-nya dengan bebas, kalian bisa naikin warnanya dengan bebas, dan adjustment semuanya dengan bebas gitu. Kalau misalnya ada file RAW-nya. Yang gue suka itu ada file RAW-nya guys. Tapi yang gue kesel itu kenapa file RAW-nya itu bisa diaktifin cuma di mode wide-nya doang. Di mode kayak mode linear, medium, sama narrow-nya itu nggak bisa aktif guys. Gue keselnya di situ. Kenapa nggak di semua mode FOV itu bisa format RAW gitu? Jadi kan lebih enak. Dan di mode fotonya ini terdapat 3 mode, yaitu mode foto, mode night, dan brush. Di mode foto biasa ya, jadi kalau di mode foto itu biasanya buat ya ngambil foto-foto seperti biasa. Di mode night itu kalau misalnya kita mau foto malam, jadi ISO-nya bisa naik. Kalau di mode brush itu ya kita ngambil foto dengan continuously, jadi nggak 1-2 gambar doang, jadi bisa sampai 10 gambar per second. Jadi overall itu menurut gua gambar foto yang dihasilkan dari GoPro Hero 5 ini ya bagus lah, nggak bagus-bagus banget dan nggak jelek-jelek banget, pas aja gitu dengan adanya format RAW yang terdapat di kamera ini. Ya bagus lah, masih enak itu. Dynamic range-nya juga nggak jelek-jelek banget, masih dapat nggak terlalu kontras antara langit dan daratannya gitu. Oke, yang kedua adalah gue mau ngebahas tentang videografinya. Videografinya ya biasa aja gitu, nggak bagus-bagus banget. Dan dia punya fitur stabilizer, tapi kebanyakan yang review GoPro Hero 5 ini stabilizernya itu kurang mantep gitu stabilizer. Masih ada shaky-shaky-nya dikit. Ya maklum lah, masih GoPro Hero 5 masih keluaran pertama yang ada stabilizernya. Tapi udah enak sih stabilizernya. Dan stabilizernya itu hanya bisa dipakai mentok di 2K doang, nggak bisa di 4K. Kalau di 2K itu juga ke crop guys, ke crop sebesar 10%. Kalau di 4K auto non-aktif stabilizer, jadi emang nggak bisa dipakai di stabilizernya. Dan gue mau ngebahas tentang resolusi dari kamera ini guys. Dia ada yang paling besar kan 4K tuh. Tapi di 4K itu dia nggak bisa ngerekam di FPS terbesarnya, yaitu 240 FPS. Dia cuma bisa mentok di FPS 30 FPS doang guys. Nggak enakan di situ. Kenapa nggak lebih tinggi gitu, kayak 120 gitu? Gue berharapnya bisa 120 FPS gitu di 4K-nya, tapi nggak bisa guys. Biar bisa di zoom manual kan enak tuh, zoom di software kalau bisa 4K. Tapi sayangnya nggak bisa. Tapi ya itu bukan ini banget buat gua, karena yang gua butuhin itu 1080. Gua nggak terlalu butuh 4K nya.
mungkin butuh tapi di momen-momen tertentu doang, karena nggak banyak momen-momen yang gua ambil pakai 4K guys. Nah di 1080-nya itu kita bisa mengaktifkan di mentok di 120 fps, 120, 90, 80 sama 60 fps guys. Jadi ya kalau misalnya di 1080 enak sampai 120 fps guys, nggak mengecewakan banget lah. Dan kalau kalian mau ngaktifin 240 fps-nya, kalian cuma bisa di resolusi 720 doang. Ya nggak gimana ya, di 720 nggak, udah jarang orang yang gunain 720, paling 1080 sih. Tapi ya lumayan lah dapat 240 fps, menurut gua juga nggak jelek-jelek banget di resolusi 720. Lumayan nggak mengecewakan banget gitu. Dan kualitas dari video ini juga nggak jelek-jelek banget sih. Kemarin gua udah ngetes beberapa di luar gitu, di lapangan dengan kondisi cahaya yang minim gitu. Kalian lihat aja footage-nya nih guys. Halo guys, ini adalah hasil rekaman dari GoPro Hero 5 Black. Gak tahu ini suaranya kedengeran atau enggak, tapi gue udah kenceng banget, ini seharusnya kedengeran sih. Ini gue pakai settingan 1080p dan fps-nya gue setting di 60 fps. Kalian nilai sendiri guys gimana kualitas videonya itu. Dan ini gue lagi di Taman Kota Bekasi, ini di Gor Bekasi. Nah kalau untuk low light-nya itu menurut gue dia nggak bisa ya guys ya, banyak noise. Gue aja di jam-jam sekitar jam 6 aja itu udah gak enak banget gambarnya dilihat, banyak noise-nya gitu guys. Low light-nya itu jelek banget ya, malum lah, namanya juga kamera action cam kan, bukan kamera buat ngerekam malam-malam gitu. Lu juga nggak gunain kamera action cam di malam hari gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang mungkin nggak nyaman dengan kualitas ISO dari kamera GoPro Hero 5 Black ini. Mungkin kalau misalnya kalian pengen kualitas ISO yang lebih bagus, kalian bisa ngambil GoPro Hero 7 Black atau 8 atau 9, itu juga kualitas ISO-nya udah mulai bagus guys. Jadi kesimpulannya dengan fitur-fitur yang gua jelasin tadi, GoPro Hero 5 Black ini cocok untuk siapa? Nah, GoPro Hero 5 Black ini cocok buat kalian yang punya budget yang terbatas untuk membeli sebuah kamera action cam. Sebelum kalian pergi ke 678, GoPro Hero 678 maksudnya sama 9, kalian boleh nyoba ini dulu gimana hasilnya. Kalau misalnya kalian kurang puas dengan hasilnya, kalian bisa ganti ke kamera action cam yang lebih bagus kayak kamera GoPro Hero 7, GoPro Hero 8, dan GoPro Hero 9. Nah menurut gue kayak gitu guys. Jadi kalau hasilnya itu ya nggak jelek-jelek banget sih, masih bisa dianulir, masih bisa diterima di tahun 2021 gitu. Tapi kalian juga nggak bisa berharap banyak ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai maghrib atau udah mulai kondisinya cahayanya udah mulai tidak memadai, kalian tidak bisa mengharapkan GoPro Hero 5 Black ini mempunyai hasil yang noise-nya dikit gitu. Ya kalau misalnya ada kata-kata salah atau ada penjelasan gue yang kurang jelas, mungkin kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin protes karena penjelasan gue tentang GoPro Hero 5 ini, bisa komen di bawah juga. Sekian dari gue, see you in the next video, bye bye.